saya A1C4190084. Saya berasal dari kelas reguler C tahun 2019 dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Saya akan melaksanakan kegiatan praktikum, yang mana praktikum ini dilaksanakan secara mandiri. Ini adalah merupakan praktikum yang kedua kalinya dalam mata kuliah perkembangan hewan. Adapun judul dari praktikum ini adalah tipe-tipe telur. Dengan tujuan yaitu untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Baiklah, saya akan menjelaskan dasar teori mengenai tipe-tipe telur. Telur adalah zigot yang dihasilkan melalui fertilisasi sel telur dan berfungsi memelihara dan menjaga embrio. Baiklah, tipe-tipe telur berdasarkan banyak sedikitnya vitellus, yaitu yang pertama, telur oligolesital, yaitu telur yang memiliki vitellus sedikit, sel telur yang sedikit sekali atau hampir tidak mengandung yolk. Keadaan ini dijumpai oleh sel telur dari bangsa mamalia dan manusia. Yang kedua ada telur mesolesital, yaitu telur yang memiliki vitellus sedang, sel telur yang mengandung cukup banyak yolk dan tersebar, tetapi banyak yang tertimbun di daerah vegetal. Keadaan ini pada sel telur dari bangsa amphibia dan Pisces. Lalu yang ketiga ada telur polylesital, yang memiliki vitellus banyak, sel telur yang mengandung banyak yolk dan tertimbun pada salah satu area. Keadaan ini dijumpai pada sel telur dari bangsa unggas dan sel leptil. Yang keempat ada telur megalesital atau telolesital ekstrim, yaitu jumlah yolknya sangat banyak sehingga inti dengan sedikit sitoplasma terdesak ke permukaan telur. Telur tipe ini berukuran besar, contohnya telur aves dan reptil. Sedangkan berdasarkan penyebaran vitellusnya dibedakan menjadi 3, yaitu isolesital, telolesital, dan centrolesital. Nah, isolesital ini yaitu vitellusnya menyebar rata pada semua bagian terdapat pada echinodermata. Telolesital yaitu vitellusnya menyebar pada salah satu ujung telur terdapat pada amfibi. Dan centrolesital ini vitellusnya berada pada bagian tengah inti, sedangkan sitoplasma berada di tepi terdapat pada insekta. Baiklah, adapun bagian-bagian dari telur yaitu yang pertama cangkang telur. Cangkang telur adalah pelindung utama dari telur. Nah, di dalam cangkang telur itu terdapat selaput tipis yang berada di antara salah satu ujung telur. Selaput tipis ini tidak melekat pada cangkang telur sehingga membentuk rongga udara. Rongga udara ini berfungsi untuk sebagai keluar masuknya oksigen dan sebagai sumber utama oksigen bagi si embrio. Lalu yang kedua ada albumin atau putih telur. Nah, putih telur ini berfungsi untuk menjaga zigot, melindungi zigot dari goncangan, bahaya lain, dan sebagai sumber energi makanan, cadangan makanan. Lalu, yang ketiga ada kuning telur. Kuning telur berfungsi sebagai penghasil cadangan makanan. Baru, yang keempat ada kalaza. Kalaza sendiri berfungsi sebagai penahan kuning telur agar supaya tetap berada pada tempatnya dan menjaga embrio agar berada di bagian atas kuning telur. Lalu yang terakhir ada keping lembaga. Keping lembaga atau sel embrio yang akan tumbuh menjadi individu baru. Baiklah, adapun alat dan bahan pada praktikum ini adalah yaitu yang pertama pisau, yang kedua cawan atau wadah. Nah, lalu ada bahannya yaitu yang pertama ada telur ayam mentah dan telur ayam rebus. Ada telur bebek mentah dan telur bebek rebus. Dan ada telur puyuh mentah dan ada telur puyuh rebus. Prosedur kerja. Pertama, siapkan masing-masing 2 butir telur, telur ayam, telur bebek, telur puyuh, yang satu mentah dan yang satu laginya sudah direbus. Kedua, pecahkan telur mentah dengan hati-hati agar bagian kuningnya tidak rusak dan masukkan ke dalam cawan atau wadah yang telah disediakan. Lalu belah telur menjadi 2 bagian. Begitu juga dengan telur bebek mentah.
Pecahkan telur dengan hati-hati agar bagian kuningnya tidak rusak dan masukkan ke dalam cawan yang telah disediakan. Untuk telur rebusnya dibelah menjadi 2 bagian. Dan kemudian pecahkan telur puyuh mentah dengan hati-hati agar bagian kuningnya tidak rusak dan masukkan ke dalam cawan. Lalu belah telur puyuh menjadi 2 bagian. Tipe telur ayam berdasarkan jumlah yolk yaitu tipe megalesital, sedangkan berdasarkan penyebarannya yaitu tipe telolesital. Cangkang telur berfungsi sebagai pelindung utama telur, dan di dalam cangkang telur ada selaput yang mana terletak di kedua ujung telur selaput yang tidak melekat itu terdapat rongga udara. Nah, ini rongga udara itu berfungsi keluar masuknya oksigen. Jika selaputnya dibuka, bisa terlihat rongga udara. Ada kuning telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan perkembangan embrio, ada kalaza untuk mempertahankan kuning telur, dan ada keping lembaga yang akan menjadi individu baru. Lalu ada putih telur. Begitu juga untuk telur yang direbus, ada putih telur dan ada kuning telur. Tipe telur bebek berdasarkan jumlah yolk yaitu megalesital, sedangkan berdasarkan penyebarannya yaitu tipe telolesital. Lalu untuk telur bebek, terdapat juga cangkang yang berfungsi untuk pelindung utama telur, dan ada selaput yang berada di dalam cangkang telur, dan itu ada terlihat selaputnya jika dibuka akan terlihat rongga udara, yang mana rongga udara itu berfungsi sebagai keluar masuknya oksigen. Ada albumen atau putih telur berfungsi untuk melindungi zigot atau embrio dari guncangan, bahaya lain, dan sebagai cadangan makanan. Ada kalaza yang berfungsi untuk penahan kuning telur, dan ada keping lembaga yang akan menjadi individu baru, dan ada kuning telur sebagai cadangan makanan embrio, dan ada putih telur atau albumen. Tipe telur burung puyuh berdasarkan jumlah yolk yaitu tipe megalesital, sedangkan berdasarkan penyebarannya yaitu tipe telolesital. Ada cangkang telur puyuh yang mana warnanya itu terdapat kekuning-kuningan, coklat muda dengan bercak hitam. Lalu ada selaput yang terdapat dalam cangkang telur. Jika selaput ini tidak menempel pada cangkang telur akan terbentuk rongga udara. Rongga udara berfungsi sebagai jalan keluar masuknya oksigen. Ada putih telur atau albumen berfungsi untuk melindungi zigot dari goncangan, dan ada kuning telur. Ada kalaza yang untuk mempertahankan kuning telur, dan ada keping lembaga yang akan membentuk individu baru. Begitu juga dengan telur puyuh yang direbus, ada putih telur dan ada kuning telur. Telur ayam berwarna coklat karena memiliki pigmen bernama porphyrins. Telur bebek berwarna biru kehijauan karena memiliki pigmen biliverdin, dan telur burung puyuh berwarna putih berbercak hitam, coklat, dan biru. Warna unik ini dipengaruhi oleh perpaduan pigmen ooporfirin dan biliverdin. Baiklah, sekian praktikum dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.